Iya, ini udah sampai. Iya ya, sabar. Udah sampai. Ntar ya. Alhamdulillah teman-teman, nyampe juga jauh-jauh dari Lubuk Linggau. Tahu nggak saya ada di mana? Penasaran kan? Ikuti terus ya. Nah teman-teman, sekarang saya udah bareng sama pimpinan cabang Dompet Duafa Lampung, Mas Yogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senior saya nih teman-teman ya. Dan sekarang kita lagi ada di mana nih Mas Yogi? Di Dede Farm Lampung. Dede Farm Lampung. Teman-teman bisa lihat nih, ini sentra ternak Lampung Pringsewu. Kita akan ngelihat quality control hewan-hewan kurban di sini. Kita juga akan tanyakan gimana sih distribusi hewan kurbannya, dan yang paling penting kenapa teman-teman penting banget untuk ikut tebar hewan kurban bersama Dompet Duafa. Jadi ikuti keseruannya, kita akan ngevlog di Dede Farm Lampung. Nah sekarang ini kita ngelihat domba-dombanya Mas ya? Ya betul. Ini berarti total sekarang yang ada di sini berapa? Ini insya Allah sekitar ada 200-an yang akan menjadi hewan kurban, tebar hewan kurban Dompet Duafa Lampung. Oke, jadi target penerima manfaat di tahun ini berapa nih? Nah ini kan total, tidak hanya domba nanti yang kita distribusikan, ada juga sapi. Ada sekitar, kaget saya, ada sekitar 10.000 kakak. 10.000 kepala keluarga. 12 kota kabupaten di Lampung. Masya Allah. Ada di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, Pringsewu, kemudian Metro, dan banyak lagi yang lainnya. Ada 12 lah di Lampung ini. Dari total kota kabupaten di Lampung ada 15, kita 12. Hampir lebih setengahnya lah kota kabupaten di Provinsi Lampung sebagai target distribusi tebar hewan kurban Dompet Duafa. Kalau dibanding tahun lalu berarti tahun ini meningkat target? Ya, target meningkat. Tahun lalu cuman 7.000 kakak. Jadi naik 3.000 ya? Ya, jadi targetnya insya Allah melebihi target tahun lalu sih. Iya. Sebenarnya siapa sih target penerima manfaat dari tebar hewan kurban ini? Kriteria penerima manfaatnya kayak apa? Dompet Duafa tuh kan punya spirit ya di program tebar hewan kurban ini, atau kita singkat THK ini. THK. Gitu ya. Yaitu adalah distribusi ke daerah yang pelosok, terpencil gitu ya. Yang memang di daerah tersebut tuh rata-rata mayoritas di bawah sejahtera ya, prasejahtera gitu ya, atau bisa dibilang duafa gitu. Tidak hanya itu, ada daerah-daerah lain juga yang memang jarang atau bahkan sudah lama tidak mendapatkan daging kurban. Nah di Lampung ini kami alhamdulillah sudah nemu beberapa titik yang mungkin sudah 3 tahun berturut-turut tidak mendapatkan daging kurban. Itu kriteria lainnya. Kriteria yang lainnya adalah daerah yang memang program dakwahnya Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa itu kan punya program, berbagai macam program ya di beberapa wilayah termasuk Lampung. Nah kami ada program dakwah, salah satunya di Lampung Utara di Bukit Kemuning. Ada Masjid Wakaf dan Pusat Belajar Mengaji, dan di situ juga banyak ya masyarakat yang kurang beruntung gitu, yang duafa gitu. Jadi salah satu target selanjutnya adalah program Dompet Duafa gitu, wilayah yang ada program Dompet Duafanya. Oke, ya itu yang penting ya, bahwa akhirnya kurban ini bisa mendekatkan dan tepat sasaran. Ya? Insya Allah tepat sasaran. Oke. Nah sekarang kita coba lihat hewan kurbannya teman-teman semua. Nah ini Mas jenis yang masuk super premium. Super premium ya. Tuh. Jadi kita ada berapa jenis Mas kalau untuk hewan kurbannya? Kurang lebih ada 5 ya, ada standar. Standar itu domba atau kambing doka yang bobotnya 23 sampai 25 kilo. Oke. Kemudian ada yang medium tuh 26 sampai 28. Kemudian ketiga ada premium tuh 29 sampai 33 lah ya. Kemudian ada super premium. Oh bukan Pertalite ya? Bukan. Super premium itu 33 sampai 38 lah. Oke. Yang terakhir platinum itu udah nembus 40 kilo. Nah ini contoh super premium ya. Jadi besar. Kalau makannya apa nih dia nih? Makannya itu onggok, terus ada konsentrat, pakan-pakan terbaik dari Dede Farm Lampung untuk memberikan yang terbaik juga bagi para donatur pekurban. Kita tidak ingin memberikan yang yang ecek-ecek, kita ingin memberikan kualitas terbaik dengan sesuai syariat, sehat, dan pastinya jantan. Masya Allah. Karena Dompet Duafa itu kan hewannya
harus mengikuti arahan Dewan Syariah Yes, betul. sesuai sehat, kriterianya ya. kriteria tidak cacingan, tidak cacat berpenyakit. gitu ya. Terakhir Dewan Syariah kami memberikan fatwa untuk ya jantan untuk program kurban di Dompet Duafa. Gitu. Jadi ini jantan. Mantap. Nah, ini kita langsung cek quality controlnya. Ya. Kayak apa sih sebenarnya proses quality control di Dede Farm ini? Betul. Kita langsung ikutin aja teman-teman. Ya, ini Mas Fatur, di Dompet Duafa itu ada satu proses namanya proses quality control. Pengecekan kualitas domba. Nah, ini kita dua kali quality control saking benar-benar kita ketat ya soal memberikan domba yang terbaik untuk para donatur kita. Quality control pertama itu 3 bulan sebelum Idul Adha. Kemudian 1 bulan sebelum Idul Adha dicek lagi. Nah, ini kemarin alhamdulillah sudah dicek 1 bulan sebelum kurban oleh tim quality control Dompet Duafa dari Jakarta ke sini. Yang dicek apa aja? Pertama bobot. Ini contohnya ya. Ini berapa ini? 31. Nah, ini udah masuk premium. Udah masuk premium. Jadi benar kita tuh premium tuh range-nya 29 ke atas. Nah, ini penampilan performanya benar-benar meyakinkan gitu. Iya. Emang kelihatan gendut. Ya, istilahnya sekel lah gitu ya. Sehat nih berisi. Nah, ini saya kenalkan ya. Ini Mas Rios, Mas Fatur. Mas Rios ini kepala kandang dan ini ada Mas Daus. Mas Daus ini anak kandang lah ya, tim. Dan beliau ini penerima manfaat. Jadi Mas Daus ini Dompet Duafa untuk kita berdayakan gitu. Mantap. Peternak muda, peternak rakyat. Dan Mas Rios ini pendampingnya dalam hal ini kepala kandangnya ya. Beliau lulusan IPB ya. Kalau kita UGM kan, nah ini IPB. Jadi sama-sama kampus dia sesuai ternama, bidangnya. sesuai bidangnya. Betul. Bidang. Oke, setelah ditimbang bobotnya nih, kemudian diapain lagi nih, Mas? Nah, cek kesehatan. Nah, Mas Rios mungkin bisa jelasin tanda-tanda sehat tuh apa domba itu. Untuk domba sendiri biasanya dia bisa dilihat dari matanya. Matanya gimana? Matanya tuh dia lebih bersinar gitu. Di mata dia tuh bersinar, bersih. Mata bersinar. Ya ini memang nih bagus nih. Terus itu cukup umur. Paling utama tuh cukup umur. Ya, sesuai syariatnya cukup umur ya, Mas. Gimana ngelihatnya cukup Cara umur? ngeceknya tuh dilihat dari giginya. Coba lihat, buka Mbak. Saya dokter gigi, coba nggak pernah lihat gigi kambing. Iya. Mas Fatur ini dokter gigi, teman-teman. Dari giginya dia gigi depannya udah ganti. Oke. Udah tanggal ya. Dari gigi susu jadi gigi yang Mirip dewasa, gigi gitu. manusia sih ya. Ini menandakan bahwasanya domba itu udah umur Udah 1 umur tahun. 1 tahun. Diturunin Mas, kasihan Iya Mas. kasihan. Kayaknya. Terus gigi, umur tadi ya lewat Sama giginya. yang terpenting ini dombanya jantan. Nah, Yang paling penting. Oh ya itu kalau kita nggak usah ngecek Ya, Jangan dari kaki tidak pincang. nggak ada pincang betul. nggak ada cacat lah ya. Cacat gitu lah. Oke. Insya Allah. Dan ini apa namanya best seller sih. best seller Di Dompet Duafa tuh donatur seneng yang medium premium rata-rata. Ya. Oke. Jadi di Dompet Duafa kita kurban ada 3 pasti tadi. Ya, namanya. 3 pasti. Apa tuh? Pasti jantan tadi Pasti ya. jantan. Pasti jantan ya sahabat semua. Kedua adalah pasti quality control. Memastikan tadi sehat, kemudian bobot sesuai dan sesuai syariah betul ya. Tadi umur dan physically sehat semua. Dan terakhir pasti distribusi pelosok gitu kan. Insya Allah tadi saya spill di awal kita mendistribusikan di Lampung sendiri ada insya Allah 12 kota kabupaten gitu. Jadi insya Allah donatur sahabat semua kalau mau kurban gak usah ragu-ragu. Iya, jangan ragu kurban di Dompet Duafa ya. Kita udah ngeliatin semua prosesnya. Sekarang kita sambil jalan lagi ke sana, Mas. Oke, Mas. Ini thank you banget ya. Kita udah diliatin proses quality controlnya. Betul. Tapi kalau ikut THK-nya Dompet Duafa ini tebar hewan kurban, apakah hanya domba, kambing saja atau ada yang lain ini? Ya, alhamdulillah insya Allah tidak hanya domba dan kambing, tapi juga ada sapi. Nah, untuk sapi ini kita bermitra dengan peternak lokal. Jadi sistemnya bukan kayak kandang seperti ini ya. Jadi kita bermitra ke peternak rakyatnya langsung, kita beli untuk kita distribusikan di masing-masing titik itu. Misalnya tadi ada di Lampung Selatan, Lampung Timur. Nah, kita berkolaborasi dengan peternak lokal di daerah situ gitu loh kan. Jadi memberdayakan. Memberdayakan juga sih, benar-benar.
Nah ini teman-teman mungkin nih udah Ya. tertarik ya. Ya. Pengen nih kita kurban di Dede. Emang Ya. berapa sih harganya? Oh, range harganya. Range harganya. Soalnya ini affordable ya kalau Affordable bahasa anak sekarang gitu, Ah. bahasa marketing sekarang. Terjangkau lah. Jadi bagi teman-teman yang punya dana di 2 juta itu sudah bisa berkurban di dompet duafa. Bahkan ada beberapa waktu ada flash sale gitu ya. Oke. Bisa di bawah 2 juta Oh gitu. iya. Jadi sebenarnya bahkan kurang dari 2 juta udah Bisa kurban. kurban, betul. Dan ini ya itu sih sebenarnya sangat affordable apalagi bagi katakanlah anak-anak muda yang Betul. sekarang udah punya penghasilan Yes. gitu ya. Saya rasa penting banget teman-teman untuk mulai memikirkan bukan hanya menyisihkan buat nonton konser, buat segala macam, tapi ya ini buat kurban nih. Ya. Ini luar biasa manfaatnya. Betul. Karena gini ya, ini nyambung tadi, apalagi anak-anak Gen Z ya, atau Iya, milenial Gen Z sudah tuh. punya penghasilan Punya sendiri, penghasilan. bahkan udah nggak ada salahnya menganggarkan kapan lagi gitu. Untuk konser aja bisa, masa untuk kurban nggak bisa gitu ya. mantap. Itu sih spiritnya adalah, yuk seimbang antara kenikmatan duniawi sama ini bekal untuk akhirat Wis, gitu. mantap ya. Jadi sekarang kita harus mempertegas lagi nih Mas. Ya. Kenapa sih harus kurban di dompet duafa? Nah, dompet duafa ini kan insya Allah amanah ya, karena sudah dari sejak tahun 94 Mas Fatur. Dompet duafa ini kan dari 1994 program THK ini sudah ada gitu. Sehingga orang atau para donatur, para pekurban ingin berkurban di dompet duafa itu mudah. Itu pertama, alasan kuncinya ya, pertama. mudah ya. Mudah, berpengalaman 30 tahun Iya, gitu iya, kan. iya. Itu jadi salah satu poin penting. Kedua adalah insya Allah memberdayakan peternak lokal. Tadi kan sudah kenalan dengan salah satu peternak binaan dompet duafa langsung. Iya. Itu kan memberdayakan. Ketiga, insya Allah distribusi yang benar-benar membutuhkan gitu. Iya. Tadi kriterianya kan dibahas di awal, ada yang benar-benar kawasan miskin. Kemudian pelosok itu yang benar-benar terpencil, Mas Fatur. Yang tadi Mas sampein 3 tahun ternyata belum Ada, pernah dapat hewan ada. kurban tuh ada ya? It's fact, faktanya ada di Lampung. Mungkin di beberapa daerah lain juga. Padahal Lampung kan dekat dengan Jakarta. Iya, gitu. iya betul. Ada daerah yang memang 3 tahun berturut-turut itu belum dapat karena mungkin di sana nggak ada yang kurban atau akses menuju ke sananya sulit. Nah, dompet duafa memfasilitasi untuk menyambungkan silaturahmi antara pekurban dan penerimaan manfaat. Gitu. Kita sebagai mediator. Terakhir, insya Allah laporannya transparan. Jadi itu dia. kan donatur kita itu, donatur dompet duafa itu yang kurban ke dompet duafa itu kan nggak lihat secara real langsung ya. Iya, Tapi kita kasih informasi secara laporan. Nah, jadi tenang aja teman-teman. betul. Bahkan sejak para donatur itu berkurban, donasi, terus diakadkan, insya Allah nanti ada notifikasi ya, baik itu email, WhatsApp, Ya. SMS. Kurbannya tuh mau dikurbankan di mana? Contoh, Mas Misalnya Fatur. saya nih, ini saya milih hewan kurban, milih Misalnya domba kambing. domba premium, Yes. donasi nih, transfer donasi. Terus setelah diakadkan, nanti itu akan masuk sistem. Kurbannya mereka tuh mau dikurbankan di mana? Iya, Bahkan sebelum dikurbankan, Masya Allah. maksimal H-1 atau rata-rata sih H-2, H-1. Terus hari H ketika pemotongan diinformasiin lagi. Yes. Bosnya, alhamdulillah Bapak atau Ibu Fatur, kurban Anda premium, domba premium maksudnya, sudah dipotong di Desa Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Jadi itu jadi semacam apa ya, orang tuh yakin, oh benar dompet duafa tuh benar-benar menyalurkan. Oke. Gak sampai situ loh, sampai nanti maksimal 30 hari setelah kurban akan dikirim secara utuh, komprehensif, foto before after. Before dipotong si dombanya, after dipotong. Jadi lengkap banget informasinya. Informasi dan ada deskripsi tentang alhamdulillah berapa penerimaan manfaat di desa tersebut mendapatkan. Jadi benar nih real foto sebelum hidup dan foto setelah dipotong, setelah dicacah dan sebagainya. Jadi it's insya Allah benar-benar memberikan experience tersendiri buat teman-teman pekurban. Ini top banget teman-teman semua ya. Jadi udah lengkap dan ya kalau kayak gitu harusnya udah nggak ada keraguan lagi. Yes. Udah yakin banget kita ikut mensupport, berkontribusi dengan berkurban lewat program tebar hewan kurbannya dompet duafa. Kurban mendekatkan. Oke teman-teman, sekarang saya mau milih-milih dulu nih domba buat kurban.
Jadi terima kasih banyak dan thank you juga Mas Yogi atas Siap, obrolannya, Mas sharing-sharingnya hari ini. Saya banyak belajar. Sama-sama. Nah sekarang temenin saya milih kambingnya. Boleh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih makan dulu. Nah itu sebenarnya jujur nggak direncanakan sih buat langsung milih hewan kurban. Memang udah niat mau kurban di Dompet Duafa, cuma nggak setiba-tiba itu. Kenapa bisa akhirnya benar-benar langsung eksekusi buat langsung beli hewan kurban kemarin? Itu ini sih random. Jadi saya memang nyari yang kalau nggak standar yang medium gitu kan. Nah pas lihat-lihat ada salah satu kambing yang pas saya lewat dia berdiri. Jadi kayak ini saya gitu. Jodoh ya? Ya udah, saya lihat-liatin gitu. Kayaknya memang jodoh sih gitu. Jadi dia berdiri terus kayak meminta untuk dipilih, kan luar biasa ya dia. Karena pas ngeliat di Dede Farm itu hewan-hewannya, domba-dombanya itu memang benar-benar diurusin dengan baik. Kandangnya bersih, makannya dijaga dengan baik gitu. Dan pendataan beratnya itu rapih gitu. Jadi kita misalnya punya budget berapa, itu ngelihat hewan kurbannya itu memang worth it segitu gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan mungkin kita ngelihat di tempat lain. Assalamualaikum. Nah kita juga ke salah satu rumah penerima manfaat yang kita menyaksikan sendiri bagaimana sederhananya kehidupan mereka. Kami manggilnya Mbah gitu ya. Mereka hanya hidup berdua, sudah lansia dan salah satunya juga mengalami sakit sehingga tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan ya kita lihat betapa sederhananya mereka gitu ya, dengan zaman now gitu masih masaknya pakai kayu bakar gitu, terus gak punya HP, jadi kalau mau ngubungin anaknya harus minjem ke tetangga gitu ya. Dan sehari-hari itu pokoknya ya kalau ada gitu ya makan gitu, apalagi untuk makan yang daging atau ayam gitu, itu memang menunggu momen-momen tertentu dan salah satunya ya momen kurban ini gitu. Nah yang menarik memang Mbah ini dia pekerjaannya itu yang ngarit, ngerumput, kadang-kadang ke sawah, dan dia menjadi tempat penitipan sapi gitu. Ada 4 titipan sapi. Sistemnya nanti kalau sapi itu beranak misalnya 2, nah nanti satunya untuk pemilik, satunya untuk dia gitu. Jadi ini salah satu cara bertahan hidupnya Mbah ini. Dia ngerawat sapi, ngasih makan sapi terus, dan ini udah berjalan bertahun-tahun ya. Sapinya untuk bertahan hidup, jadi biaya operasional sehari-hari mereka ya dari sapi itu. Makanya sapi itu benar-benar dirawat, karena kalau nanti besar melahirkan, dia bisa mendapatkan salah satu anak sapinya gitu untuk dia rawat lagi. Dan ini dilakukan oleh banyak masyarakat di sana ya, sebagai salah satu cara mata pencahariannya. Secara umum ke Dede Farm asik, seru banget, meskipun perjalanan jauh. Akhirnya belajar soal gimana sih kita bisa mengkontrol hewan kurban itu, karena ini bukan hanya tentang kita nih ibaratnya jual beli hewan kan, tapi gimana kita bisa mensupport umat yang mau beribadah, masyarakat yang mau melaksanakan kewajibannya untuk berkurban. Itu tuh kerasa banget. Komitmen itu dilakukan di Dede Farm.